Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pelajaran dimulai, apakah teman-temannya ada yang tidak hadir? Ada Siapa? Sekar. Oh, Sekar. Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran fisika kali ini, mari kita berdoa dalam hati menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita akan kembali mempelajari fisika tentang pengukuran. Sebelumnya udah ada yang tahu belum pengukuran itu apa? Gak tahu, Pak. Oke, biar cepat. Tahu, Pak. Pengukuran itu adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Nah, pengukuran juga namanya pengukuran pasti ada alatnya yang dinamai dengan alat ukur. Alat ukur itu apa sih, Pak? Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran dalam fisika. Pada umumnya ada 3 besaran yang paling banyak diukur. Di antaranya ada alat ukur panjang, ada alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Nah, jadi tadi kan dijelaskan ada 3 alat ukur. Nah, yang pertama itu ada alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu salah satu contohnya adalah mistar atau penggaris. Nah, fungsinya buat apaan, Pak? Fungsi alat mistar atau penggaris itu ada untuk mengukur benda yang panjangnya kurang lebih 50 cm atau 100 cm. Skala terkecil dari mistar, nah, itu ada 1 mm atau 0,01. Nah, yang ini nih, yang kecil banget, itu kurang lebih 1 mm ya. Nah, contoh pengukuran. Nah, ini kita juga bisa ngambil contoh dari, kan kita nggak tahu nih alat buku ini panjangnya berapa. Nah, di sini bisa dikasih penggaris. Nah, kalau di sini kelihatannya kan 2 cm ya kan, kalau dari gambar. Padahal kurang lebih ini kalau pakai penggaris sesungguhnya itu bisa kurang lebih 30 cm. Nah, untuk mendapatkan pengukuran yang tepat, maka sudut pengamatan harus tegak lurus dengan objek dan mistar. Jadi nggak boleh nih kalau kita mengukur mistar yang pengen diukur begini tapi penggarisnya melengkung, nggak bisa. Jadi itu hasilnya bisa beda. Nah, alat ukur selanjutnya yaitu ada jangka sorong. Jangka sorong tuh alat ukur yang kayak gimana, Pak? Nah, dan untuk apa, Pak? Nah, jangka sorong tuh biasanya kurang lebih dia kayak penggaris, cuma di bawahnya itu ada 2 gigi, jadi bisa dihimpit. Jadi nggak mesti bisa, misalnya kita mengukur paralon itu bisa dikecilin dan ketahuan diameter paralon itu berapa. Fungsinya untuk mengukur diameter. Nah, seperti yang tadi saya udah jelasin, paralon kan bentuknya bulat. Nah, bulat itu namanya yang diukur itu diameter, dimensi luar dan dimensi dalam suatu benda. Nah, tingkat ketelitian hingga 0,1 mm. Memiliki 2 macam skala. Yang pertama ada skala utama dalam satuan cm dan skala nonius dalam satuan mm. Nah, cara membedakannya gimana, Pak? Nih, kalau yang besar nih, yang atas nih ya, itu namanya skala satuan cm. Sedangkan yang kecil-kecil di bawah ini nih, yang kurang jelas ini, pokoknya angkanya lebih kecil daripada satuan utama, itu namanya skala nonius dan satuannya itu milimeter. Lanjut ya. Lanjut, selanjutnya ada alat ukur mikrometer stroke. Fungsinya untuk apaan, Pak? Untuk mengukur ketebalan benda yang tipis, panjang benda yang kecil, dan dimensi luar benda yang kecil. Tingkat ketelitiannya 0,01 mm. Sebelumnya kan ketelitiannya cuma 0,1 mm. Nah, ini lebih teliti lagi, lebih kecil lagi, 0 hingga 0,01 mm. Nah, bedanya sama alat yang sebelumnya. Kalau alat sebelumnya itu cuma ada di sini penghalangnya, nggak ada
besi yang menyambungkan ini. Nah, bedanya kalau sekarang ada besi yang menyambungkan kedua pembatasnya itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Sama di sini juga ada skala utama sama skala minus ya. Jadi kurang lebih pembacaannya seperti yang tadi. Selanjutnya ada alat ukur massa. Yang pertama ada neraca pasar. Neraca yang biasa digunakan di pasar tradisional, cara pemakaiannya yaitu dengan meletakkan benda yang akan ditimbang di sini di wadah yang besar, di bagian yang berbentuk wadah, dan di bagian yang sebelahnya yang datar diletakkan bandul neraca yang hampir seimbang dengan bobot benda. Selanjutnya, lengan neraca akan bergerak dan hasil pengukuran dapat diketahui. Gimana Pak cara mengetahuinya? Jadi misalnya kita taruh ayam potong 1 kilo. Nah, di sini nih di bagian yang dasarnya rata ini, jadi neraca pasar tuh punya berat bandul yang masing-masing. Ada yang setengah kilo, ada yang 1 kilo. Nah, jadi kita taruh bandul berat itu yang 1 kilo di sebelahnya. Jadi ngelihatnya gimana kalau udah seimbang? Nah, ini tuh bisa bergerak. Jadi kalau udah setara, seimbang, berarti berat ayam yang itu udah sama berat bandul. Misalnya di sininya sekilo, kalau ininya udah seimbang berarti berat ayamnya sekilo. Lanjut. Selanjutnya ada neraca 2 lengan. Nah, neraca ini biasa terdapat di laboratorium. Gambar neraca 2 lengan yang kurang lebih seperti ini ya. Kenapa disebutnya neraca 2 lengan? Karena ada yang kiri dan yang kanan. Jadi gimana cara pengoperasiannya yang kurang lebih sama kayak neraca pasar tadi. Jadi misalnya berat yang diinginkan sudah diketahui, jadi itu harus seimbang. Pokoknya kalau di sini pengen tahu 1 kilo, di sini 1 kilo juga. Jadi setara gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada neraca 3 lengan. Pemakaian neraca ini dengan cara menggeser ketiga penunjuk ke sisi bagian kiri skala menjadi 0. Kemudian letakkan benda yang akan diukur pada bagian kiri yang terdapat tempat untuk benda yang akan diukur. Geser ketiga penunjuk ke kanan hingga muncul keseimbangan dan hasil pengukuran dapat diketahui. Nah, biasanya ini ada di toko beras ya. Jadi misalnya beras 1 karung ditaruh di sini. Nah, sebelum beras itu ditaruh, yang pemberatnya dipojokin dulu. Nah, baru kita geser sampai dia ke keadaan seimbang, sehingga kita tahu berat yang si benda ini itu beratnya berapa kilo, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada alat ukur waktu. Salah satunya ada stopwatch. Stopwatch memiliki ketelitian mulai dari 1 detik, 1/10 detik hingga 1/100 detik. Nah, lanjut. Yang kedua ada jam. Ada berbagai macam jenis jam, diantaranya ada jam tangan yang biasa kita pakai, jam dinding, jam bandul. Nah, kalau gambar jam tangan kan kalian udah tahu. Nah, gambar jam dinding juga kalian udah tahu. Nah, untuk kejadian dengan selang waktu yang cukup lama dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar, misal menit, jam, hari, bulan, tahun, dan lain-lain. Untuk kejadian yang cepat sekali digunakan satuan millisecond, ms, dan microsecond. Kalau di sini di jam kita nggak bisa melihat ya, kecuali yang ada stopwatchnya, itu baru bisa melihat. Selanjutnya ada kenapa nih? Sebenarnya masih banyak alat ukur yang terdapat di kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya ada ampere meter, fungsinya alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Ada voltmeter, alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Ada ohmmeter, alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Dan termometer berfungsi untuk mengukur suhu. Jadi kalau kalian sakit terus ditempelin termometer sama dokter, itu kan kelihatan suhunya panas atau enggak. Nah, kalau luxmeter itu fungsinya
untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Dan terakhir ada barometer, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Mungkin cukup pembelajaran hari ini dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.